Audio ada, tapi Mayanya yang kemasukan. Si Rehan ngomong kayak gini, "Kak, kayaknya gue dari tadi ngerasa ada yang ikutin deh di belakang. Tapi bisa nggak Mbah dianterinnya itu jangan masuk ke teman saya. Kamu harus lanjut malam ini. Karena kamu udah ngelewatin pintu gerbang saya." Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya. Sama dari Jawa Timur, aku lupa itu dari mana. Tapi dia kenal aku. Kamu ya gitu kan. Iya gitu, datang lagi tuh yang dari Tegal. Teh gitu. Padahal pengen banget loh nge-track bareng gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ketemu di atas juga udah bersyukur kata dia. Kita foto-foto lah di situ. Selesai foto-foto, Maya bikin konten lah sama si Om Tio ini gitu. Untuk salah satu brand. Kita di sana cerita nih si rangernya. Mbak semalam bikin konten di sana ya gitu kan. Iya. Ramai banget ya yang nontonin. Emang iya ya gitu kan. Lah, emang iya kan gitu kan. Kayaknya enggak deh mas gitu kan. 2 orang berarti dong yang ngelihat kalau podcast kita rame. Tanya Mas Edi gitu kan. Dia ngomong Jawa tuh. Lah iya bukannya semalam rame di situ gitu kan. Secara kan ada YouTuber gitu-gitu pada bercanda kan. Ah bercanda aja masnya gitu kan. Loh serius katanya. Mas kita itu cuma berlima. Loh rame loh yang nonton. Oh dari makhluk lain kali kita bercandain lagi kan. Lagian sih hebat juga sih podcast di atas gunung menceritakan sosok yang masuk gitu kan. Ya gimana ya itu ngeganjel aja gitu di hati kayak harus ceritanya di sini. Pas kita udah mau turun nih, mau prepare gitu kan. Kita duluan ya. Ya, kiranya semalam lagi di sini gitu kan. Enggak deh, kelamaan kita juga besok harus kerja gitu. Oh ya udah kita prepare lah. Nanya Bukit Teletabis itu yang di Perahu di mana gitu kan. Oh jam segini mah udah nggak boleh ke sana karena di sana deket sama tower pemancar atau apa gitu. Jadi rawan kesetrum. Takutnya tiba-tiba hujan dan di situ dataran paling tingginya tuh kalau kita di sana ya kita gitu kan takut kesambar karena banyak yang udah ngalamin hal aneh di tempat itu. Oh ya udah kita nggak bakalan maksa buat kesana karena udah dilarang. Kita rapihin tenda, packing, turunlah kita. Jangan lupa ya nanti setelah kita doa di sini. Doa juga di batu yang semalam dititip. Oh iya, hampir lupa katanya kan. Turun lah, baru banget turun dari Sunrise Camp kan kita ke arah Patak Banteng lagi, turun. Itu ada jalan kecil, jalan setapak banget kiri kanan pohon. Jalan Maya 2 ke belakang, nomor 2 urutan dari belakang, paling belakang si Aska, depan Maya. Maya udah lihat nih. Kalau mau duluan aja. Soalnya di belakang banyak yang ikut. Karena emang udah berasa banget. Banyak banget yang ikut turun. Orang gak ada orang gitu kan. Udah kalau gak percaya.
Jalan lah Maya. Tiba-tiba si Aska langsung nyungsep tanpa ada angin, tanpa hujan, tiba-tiba jatuh nyungsep. Dan itu kepalanya jadi kayak diginiin. Oh. Kacamata sampai patah. Pas mainnya astagfirullahaladzim, bener kan diganggu. Disuruh duluan gak mau sih gitu kan. Kok aneh ya, gue jalan nggak lemes, nggak apa, pala gue kayak ada yang jorokin kata dia. Ini udah satu tanda-tanda kan, berhentilah kita, tolong ya kita mau turun, jangan ada yang ganggu gitu kan. Dalam hati Maya, gue lagi dapet nih gitu kan, mungkin wangi mereka pada ngikut, tolong jangan ada yang halangin kita buat turun gitu. Kita nggak buang apa-apa kok gitu, sampah pun kita bawa turun, kita rapihin, nggak ada yang kita tinggal, nggak ada yang kita bawa kecuali barang-barang kita gitu. Jalan sampailah itu di turunan apa ya namanya, lupa Maya tempatnya. Itu tuh kayak ada anak tangga dari batu, tapi anak tangganya itu secara alami batunya. Di situ Mas Eri bercanda, Mbak gini nih cara turun gunung yang benar kata dia. Terus Maya lihat di sebelah sana tuh ada orang istirahat kayak nyelonjor gini pakai tas, tapi dia tiduran gini terus mukanya ditutupin jaket. Maya lihat itu kan arah jurang ya kesananya. Kok dia tidur di situ enak gitu, bersandar tanpa takut dia ngeguling jatuh ke jurang gitu kan. Loh kok aneh ya. Tapi ini mulut nggak bisa ngomong nih, mau ngasih tahu ke yang lain-lain nggak bisa ngomong. Mbak, gini nih Mbak turunnya Mbak, caranya enak loh kayak gini dia bilang. Pas Maya mau turun, nggak tahu itu rasanya kayak benar-benar ditabrak orang, kencang banget, tek langsung. Nggak usah ngajarin saya, dia bilang. Saya bisa turun sendiri. Udah kamu minggir. Suaranya bener-bener suara cowok, suaranya bergema banget di situ dan anak-anak pun langsung diam. Mas, udah bukan Mbak Maya ya, dia nanya. Kayaknya gitu. Percaya nggak percaya, Maya sendiri masih bingung gitu ya. Turun dengan cara lari sampai yang Mas Eri aja yang udah berapa kali naik ke perahu untuk lari pun dia nggak berani karena emang terjal banget. Dia mungkin larinya agak-agak hati-hati juga kan. Dalam hati Maya tahan jangan sampai ke bawah dia gitu kan. Di situ benar-benar harus bisa kontrol banget biar nggak kebawa sama dia. Maya tahan di situ kan. Itu dia mau arahin ke arah jurang itu. Nah, bentar, sekedar informasi ya. Jadi kalau orang kerasukan itu bukan berarti dia nggak sadar 100% ya, Mbak. Betul. Dia sadar, tetapi dia tidak bisa mengontrol dirinya. Iya. Jadi seperti kalau kita ngomong itu seperti boneka, tapi kita ini sadar kita mau ngapain. Betul. Cuman kita ngomong, kita bergerak itu lost control, di luar kontrol kita. Iya, itu butuh energi yang kuat ya. Di situ Maya coba, gue nggak boleh kalah gitu. Sambil ngomong dalam hati, lo udah masuk ke badan gue, jangan bikin gue celaka gitu kan. Terus berhentilah dia. Gua ini mau turun gitu. Sama gue juga mau turun. Jadi kayak dua nih berdebat nih dalam hati. Tapi gue mau turun lewat sana, dia bilang. Jawablah nih dalam hati lagi. Jangan celakain gue, itu jurang gitu kan. Ya karena gue terakhir di situ. Sampai ketangkap lah, kepegang nih Maya sama di sebelah kanan Mas Eri, di kiri si Aska. Udah dia bilang kalau kayak gini keluar, gak usah komunikasi. Lu tuh nyalakain teman-teman gue gitu kan. Dia ngomong lah, karena saya terakhir itu sana, dia nunjuk. Ya itu udah urusan lu gitu kan. Ya lu yang meninggal di sana gak usah bawa teman gue gitu kan. Marah lah di situ. Terus kalau masih mau komunikasi, tolong yang baik katanya. Udah diizinin loh sama dia ya, buat komunikasi. Kalau mau cerita, jangan kayak gini, nyelakain namanya gitu kan. Di situ dia jalan tertunduk. Yang Maya rasain tuh dia tertunduk gitu kayak nyesel gitu. Karena dia sombong banget kan.
dalam hati Maya, gue tahu ini bukan lo, ini tuh jin gitu kan. Cuma jin ini punya residual energi yang terekam memori sama dia. Dia contek lah meninggalnya kenapa ini orang, dia ceritain gitu kan. Dia cerita, tahun 1992 mas saya meninggal di sini karena saya kecapean, hilang konsentrasi, saya jatuh katanya. Saya minta diantar pulang ke sana. Ya tahu saya salah, dia bilang kan. Ya udah keluar deh mas gitu. Kan masnya udah diajak komunikasi tapi masnya nggak sopan gitu, malah mau celakain Mbak Maya gitu kan. Jangan kayak gitu gitu. Ya maaf katanya. Ya udah keluar. Di situ dia udah mulai keluar tuh bener-bener kayak kerasa sesuatu ada yang keluar kayak tek gitu, enak gitu kan. Di kepala yang tadinya berat banget hilang. Aduh. Kepalanya tapi masih ada kan? Ya. Serem juga kalau nggak ada. Serem juga kan. Di situ udah, aduh, mulai gitu kan. Kayaknya nih harus gue tutup biar jangan ada komunikasi lagi gitu kan. Tapi kayaknya emang lagi halangan itu mungkin mengundang mereka untuk dekat. Itu Maya cuma bisa, ya dalam hati lah kita berzikir, bersalawat di situ. Jalanlah. Kita ngeliat di satu tempat yang malam-malam Maya lihat ada macan di situ. Itu ada kayak pohon yang ditebang. Tapi itu bener-bener tebangnya tuh kayak ditebang pakai gergaji gitu, rapih gitu kan. Kok aneh ini, kok ini kayu aneh gitu kan. Kenapa rapih banget? Apa emang sengaja ditebang buat duduk? Apa gimana? Gitu. Duduklah Maya di situ. Duduk. Mas duduk dulu ya, capek gitu kan. Oh ya mbak. Duduk, tiba-tiba ini tas yang tadinya Maya giniin copot jatuh ke sini. Kan berat dong, carrier kan, langsung begitu kan mau ngejengkang. Aduh kenapa mbak gitu. Nggak tahu ini tas tiba-tiba copot, capek kali gitu. Maya bukalah, taruh di bawah. Jaraknya jauh sama kayak ada turunan gitu ke bawah, nggak tahu jurang atau apa. Jauh itu jaraknya, taruh. Kita lagi istirahat, kita minum air yang benar-benar sisa, masih ada sisa. Kita minum, ngobrol, azan. Oh, udah azan ya, berarti udah zuhur nih, gitu kan. Kita istirahat dulu deh, sampai azannya selesai, baru kita terusin lagi. Kalau yang mau sholat dulu aja, gitu kan. Mereka nggak ada yang sholat nih, sholat deh. Sebelum kita lanjutin jalan, ya nanti. Tapi nggak ada yang sholat. Tiba-tiba tas Maya yang Maya taruh ngegelinding dengan sendirinya sampai ke bawah, dan akhirnya itu kayak kesangkut batu, keganjel batu atau akar pohon, Maya nggak tahu, dan di situ nyangkut. Aneh ya, tas di sini ngegelinding ke sana gitu, dan jatuhnya benar-benar kayak diguling-gulingin gitu kan. Diangkatlah sama Mas Eri pakai kayu, dia cari kayu kan. Berat dong, di situ kita tarik-tarik. Wah, udah nggak beres nih gitu. Aduh, kaki ini udah mulai ini nih sakit nih nyeritainnya. Udah mau copot tuh kaki ya. Ini juga kerasa nih sekarang nih. Tenang, minum dulu. Ya. Break dulu, minum dulu, santai dulu. Terlalu tegang dari tadi ya guys ya. Oke. Terus udah enakan? Masih. Jadi dia itu kayak mulai mau ngasih rasa, karena ada sosok perempuan yang tiba-tiba wujud di bawah pohon yang tadi, akar pohon yang tadi kita dudukin, batang pohon yang kita dudukin, tiba-tiba kayak berwujud perempuan. Maya tuh dalam hati, gue capek, ini pasti halu. Nggak mungkin siang-siang ada kayak gitu kan. Ini kayaknya udah gue capek ini, halu udah. Di situ kedengerlah kayak bisikan suara, tolong. Ini semakin telinga tuh semakin kayak terganggu sama suara tolong-tolongnya dia. Yuk jalan yuk gitu. Jalan, nggak tahu kenapa
hati ini nih hawanya mau nengok aja ke belakang, ngeliatin sosok itu. Nengoklah, kasihan ya. Gitu. Pucat, udah pakaiannya udah kayak orang mandi, bawa tasnya juga udah lusuh gitu kan, duduk. Perempuan itu pakai baju putih, pakai kaos putih, sama pakai celananya kalau nggak salah Maya lihat itu kayak celana legging gitu ya, celananya hitam, pakai tas di situ, dia agak kakinya lonjor, memang sih kerasa banget auranya kaki itu tuh, kaki Maya tuh jadi sakit gitu kan. Kayaknya gue harus tolongin dia nih. Teman langsung nengok tuh, udah jangan diladenin kalau ada kayak gitu. Atau kenapa, kayaknya kasihan aja gitu kan. Ya udah jalan, ada videonya Maya masih ada. Di situ tuh dia ini masuk ke Maya, komunikasi, cerita ternyata dia meninggal itu karena asma. Dia ditinggal sama rombongannya, entah ketinggalan atau memang sengaja teman-temannya duluan atau gimana ya, mungkin keegoisan timnya dia lah gitu. Di situ dia cerita, lewatlah apa yang bawain barang itu tuh namanya apa ya, aku lupa ya, pokoknya yang orang yang bawain barang-barang kita gitu. Porter Iya, ya. porter. Lewat, kenapa mas gitu kan, itu Maya sadar, dia nanya kayak gitu sadar, cuma mau jawab tuh susah gitu kan, nangis aja, ini hawanya nangis. Terus dia bilang, kayaknya ada yang nempelin nih gitu, coba mas dipijit gitu kan. Oh jangan, kata Aska, dia nggak biasa kalau komunikasi dipijit gitu, pencet tuh paling nggak mau gitu. Terus si porternya ini bilang, udah biasa ya kayak gini gitu. Iya, dia udah sering kemasukan. Oh iya, coba bentar, dia totok nih sini nih, deket hati gitu kan, rasa sakit, kayak mau sadar Maya tapi gak bisa. Dia tetap nangis di situ. Dia bilang, mas, mbak, maaf kalau saya mengganggu perjalanan turunnya, tapi saya mau ikut turun. Gak ada yang bisa mas, lihat saya ada di sini. Itu dalam hati Maya, gue kenapa ya, ini tuh siang gitu, masa sih ada sosok kayak gitu masuk siang-siang. Dia kalau mau ikut aja, ngapain masuk Betul, ya? dibilang kayak gitu kan. Kalau mau ikut turun ikut aja gitu, nggak usah masukin ke sosok ke badannya Kak Maya gitu kan. Nyaman mas katanya. Keluar, nggak boleh. Itu posisi Maya berdiri, pas Maya lihat ulang rekamannya, berdiri, dan itu memang dipegangin sama suami Maya kan, dipegangin, dia begini sakit katanya. Sakitnya kenapa gitu? Aku asma. Kenapa asma naik gunung? Karena saya sering dibully, dia bilang. Dianggap lemah, diremehin. Orang punya sakit asma tuh diremehin, kata dia. Saya coba nih buat buktiin. Ternyata betul saya lemah, saya nggak sanggup, katanya. Kalau beneran sosoknya ini kamu gitu, coba ceritain detail dari nama kamu siapa, meninggalnya tuh tahun berapa, terus kamu jalan via mana, turunnya via mana gitu kan. Ini cerita, sebetulnya saya itu naik via Dieng, dia bilang. Tapi saya turun via Batak Banteng. Ini kamu turun apa naik gitu kan, meninggalnya. Saya udah sering mas, pada saat saya naik, saya ditinggal teman-teman saya. Tapi emang Maya rasa tuh sedih banget. Saya ditinggal teman-teman saya. Saya sih cuma bisa ikhlas dan pasrah. Saya yakin ketemu pendaki lain yang bakal nolongin saya. Ternyata nggak ada. Ternyata kabut semakin tebal, dia bilang. Disitulah
terakhirnya saya. Kalau emang beneran ini kamu, nanti saya tanya loh sama bagian si Maksi. Betul nggak ada berita meninggalnya seorang kamu di sini? Beneran ada gitu. Silahkan katanya. Tanyain aja nggak apa-apa. Udah keluar. Jangan ada di dalamnya. Maya gitu kan. Saya mau keluar di pos 2 katanya. Di sana ada warung yang dimana saya pengen banget sampai ke warung itu, kata dia. Kenapa? Kok mau sampai di warung itu gitu kan? Saya pengen bisa istirahat. Saya mau buktiin, saya mau ngejar teman-teman saya, katanya. Tapi saya nggak sanggup. Itu dada tuh makin sakit. Kerasa banget, rasanya dia tuh terasa banget. Ya udah jalan ya gitu. Jalan pun Maya dituntun. Kamu bisa nggak jalan sendiri gitu? Bisa katanya. Tapi saya nggak kuat kalau jalan nggak istirahat. Disitulah banyak istirahatnya kita. Repotin banget tuh itu. Repotin banget. Temen bilang, kalau emang mau turun bareng sama kita, keluar, ikutin dari belakang gitu. Mau katanya. Kenapa gitu kan? Karena udah diizinin sama dia. Dia bilang gitu. Tapi dalam hati Maya, enggak, lu tuh fitnah. Gue nggak mengizinkan lu untuk masuk di badan gue terus gitu kan. Mau keluarin di situ. Akhirnya kesan lah Maya di situ. Di situ kita panik tuh, teman-teman panik. Tapi Maya sadar. Lagi-lagi sadarnya itu didengerin sama azan. Nggak tahu di Wonosobo itu azannya terus menerus. Oh gitu. Entah itu memang ciri khasnya sana atau memang kita doang yang dengar. Azan masjid atau azan orang? Azan masjid. Jadi orang azan di masjid gitu kayak kedengaran. Oh iya. Oh. Dari yang kita istirahat itu kan zuhur ya. Mungkin kita turun baru sejam, azan lagi. Jam 1 azan, jam 2 azan, jam 3 azan, sampailah di bawah sebelum pos 2 itu azan asar. Di situ Maya duduk dulu deh. Kayaknya gue udah gak sanggup buat jalan ke bawah karena energi gue terkuras gitu kan. Ya udah tutup, jangan komunikasi terus. Iya enggak, tapi nggak tahu kenapa dia cepet banget masuknya gitu. Karena mungkin kondisi fisik Maya juga lemah, kecapean, mungkin cepet ya. Di situ dari bercandaan pendaki lain, Mas istirahat mas, azan gitu kan. Ya, kita duduk, teman kita nyeletuk si karet. Azan apaan nih? Gitu. Juhur, dia nyawat gitu kan, bercanda. Juhur, asar gitu kan. Tawa lah di situ, mereka pada ketawa. Masuk lagi sosok bapak-bapak, suaranya berat banget. Dia tuh bilang, kamu azan aja dibercandain ya gitu. Wah, ya maaf Pak, maaf gitu kan. Cuma ngomong kayak gitu doang dia masuk. Jangan bercanda makanya, gue fisik gue udah lemah gitu kan. Udah di situ, udah gimana pun capeknya kita turun dulu deh sampai nemuin warung gitu kan. Nemulah warung. Sampailah di warung itu, udah pada istirahat semuanya, tapi tas yang ada di Maya ini belum Maya turunin. Nggak tahu kenapa ngeliatnya ke arah mata air yang ada di warung. Kesanalah. Terus si ibunya bilang gini, Mbak, bajunya basah gitu kan. Basah? Nggak basah ya, baru ganti Bu. Ibunya diam ngeliatin gitu, dari atas ke bawah diliatin kan. Bu, toilet di mana Bu? Itu di belakang Mbak, ganti Mbak bajunya nanti masuk angin gitu kan. Basah sih, basah nggak basah gitu kan.
apa jangan-jangan si yang Asma tadi nih, karena kan bajunya lepek kan. Cuci muka, udah ya, ini udah di warung, katanya janjinya mau sampai warung, udah nggak usah ngikutin lagi. Temannya ngobrol aja sendiri, padahal emang nggak ngeliat sosoknya dia sih. Ngobrol, cuma kayak ngerasa ada gitu, ada dia. Udahlah, nyampe di warung, duduk, mesen minum. Tadi ibunya ngeliat gua, bajunya basah gitu. Emang baju gue basah ya? Oh, jangan-jangan sosok yang tadi gitu. Karena kan bajunya basah Mai gitu kan. Udahlah biarin dah. Udah di pos, dia janjinya kan mau di warung gitu kan. Udah biarin aja. Ibunya ngomong gini, Mbak, sampai ke ini enggak? Ke apa namanya, bukitnya, dia bilang gitu. Oh enggak Bu, soalnya kita udah kesiangan, katanya rawan petir gitu kan. Kan di sana ada pos pemancar gitu, ada tower ya. Terus ibunya bilang, iya sih memang nggak boleh gitu kan. Di sana sering banyak tuh yang kejadian kesambar petir katanya. Belum lama lagi kan meninggal di atas katanya. Sakit dia, ditinggalin temennya. Terus kita bingung dong. Mungkin dia gitu kan. Iya Bu, iya meninggal belum lama katanya gitu kan. Kasian deh, sampai mayatnya itu kaku katanya, kedinginan. Betul, ini kayaknya dia gitu kan. Kita tanya lagi si ibunya, umur berapa Bu gitu. Masih muda sih kata dia, masih muda. Ibu lihat persis katanya, waktu ditandu ibu lihat dia pakai baju putih, pakaiannya sih cuma kayak gitu doang, dinginan kali dia gitu. Udahlah, betul berarti dia gitu kan. Terlepas itu koren atau jin atau apa, ya yang penting gue dapet informasi gitu kan, kayak gitu. Di situ kok bisa pas banget ya si ibunya cerita kayak gitu kan. Makanya tadi saya lihat si mbaknya bajunya basah, tak suruh ganti gitu daripada nanti masuk angin katanya. Kasian kalau perempuan. Di situ kita nggak banyak omong lagi dah gitu. Ya udah Bu, berapa? Kita bayar. Turunlah kita ke base camp. Sampai di base camp, ternyata orang yang kesurupan itu di depan kita sama rombongannya. Dia bilang gini, semalam tuh ya ada yang podcast di atas, berani banget katanya kan. Ini lagi pakai nyeletuk bilang nggak percaya, kesurupan kan lo gitu. Saya liatin aja. Kayaknya nih orang nggak ngeh nih kalau ini Maya yang podcast kan. Dia cerita banyak gitu kan. Tuh gue tadi lihat sekilas katanya. Ya bener dia emang kisahnya horor-horor terus sih katanya. Tapi berani sih ya di atas gunung, dia cerita banyak tuh kan. Nggak lama teman Maya ini ke Twitter karena dia pakai baju dari tim kita. Terus dia lihat, loh mbaknya katanya gitu kan. Makasih ya mbak ya, semalam udah dibantu, dia bilang gitu. Nah di situ Maya ngelihat ada pendaki yang pakai jas hujan itu tadi yang kita naik. Ada mirip persis jas hujannya kayak gitu, dan sosok si cowoknya juga sama kayak dia, pakai peci haji gitu, yang putih, badannya tinggi gede, lagi benerin carrier. Mas, turun juga gitu kan, Maya nanya. Baru mau naik kata dia. Berarti yang kita lihat mirip dia bukan. Karena Maya tanya dulu nih sebelum nanya ke dia, tuh orang kayak yang semalam ya, yang duduknya sama si karet gitu. Iya bener, itu dia orang tinggi gede sih cowoknya katanya gitu kan. Pas kita tanya ternyata dia baru mau naik. Nggak tahu berarti yang dua orang itu siapa. Gitu. Di situ kita makan, prepare buat pulang, kayak masih nggak percaya aja. Dari naik dikawal, turun ada yang komunikasi gitu, kayak udah tahu sering kayak gitu, apa masih naik gunung gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kayak kepanggil terus gitu buat naik gunung. Bukan hobi tapi kecanduan sih kayaknya. Itulah kisah seorang indigo naik gunung. Ya, iya. Jadi
Nah setelah pulang dari situ nggak ada gangguan-gangguan yang paket tambahan. Gangguan-gangguan anehnya itu pas di tol. Masih tol ya. Di tol kita awalnya mau lanjut pulang ke Jakarta. Cuma kita tuh nggak tahu kenapa pengen balik lagi ke arah Semarang atau mana ya? Semarang kayaknya, rumahnya si Karet. Nah itu kita coba ke rumahnya Karet karena di rumahnya Karet itu nggak dipakai sama sekali, jadi dibangun doang, nggak sempat dipakai. Ternyata setiap dia nginep di sana ada gangguan yang orang-orang lihat rumah itu adalah kerajaan jin. Tuh Maya bikin penelusuran juga tuh di situ baru banget nyampe kan saudaranya ini punya warung kan, dia bilang gini, Mas itu temennya Mas yang bisa lihat gitu kan. Terus Maya bercanda, bisa lah Mbak, kalau nggak bisa lihat ya buta gitu kan. Kalau nggak bisa lihat gimana gue jalannya. Iya. Terus dia bilang, coba lihat katanya gitu, di warung saya ada kayak anak kecil gitu ya, mondar-mandir terus kalau misalnya warung ini udah tutup. Dia bilang, curiga tuyul dong, takutnya ngambil uang atau gimana. Dalam lah Maya lihat, nggak ada sih anak kecil yang dibilang lari-lari itu, nggak ada gitu. Pas Maya nengok ke arah gudang, itu ada kakek-kakek berjubah putih, pakai sorban, tinggi banget. Dia ngelihat ke arah Maya, tapi matanya merah. Ini udah rasanya tuh kayak, ini kayaknya jin deh gitu kan. Entah jin muslim atau apa gitu ya, karena mungkin terkecoh sama pakaiannya ya. Nengok ke arah sana, kok kayak semakin ketarik buat ke sana. Dilarang sama suaminya. Mbak jangan Mbak, jangan ke sana. Marah. Katanya mau diliatin Mas gitu. Kamu mau diliatin ya semuanya kalau bisa, biar kelihatan ada di mana nih anak kecilnya. Terus dia colek-colekan sama istrinya. Jangan gitu. Nggak apa-apa kata istrinya. Istrinya masih kekeh nih. Nggak apa-apa, liatin aja. Gitu. Jangan, ini bagian gudang nggak boleh kotor katanya. Kayaknya penasaran Mbak, saya mau ke dalam gitu. Kayak ada sesuatu di dalam Mbak. Ya nggak apa-apa Mbak. Gitu kan. Maya buka tuh. Ternyata di situ ada sesajen sama kayak kuburan kecil. Jadi bukan kuburan, bentuknya bulat gitu ya, kayak sesuatu ditanam sama dia di situ. Kembang itu masih baru. Ya. Istrinya kaget di situ. Dia lupa, ternyata dia menanam sesuatu, rajahan di bawah. Oh iya. Buat penglaris. Tapi emang tokonya rame Rame ya. Kayak semacam Alfa atau Indomaret. Oh ya lumayan gede lah ya. Karena di kampung kan. Untuk di kampung lumayan gede ya. Gede. Terus jangan ke situ Mbak. Dia marah. Oh berarti Masnya takut ketahuan ya. Kayak gituin dong, karena ya apapun yang Maya lihat harus diomongin. Mau itu baik, mau itu buruknya dia harus kebuka gitu kan. Karena di awal istrinya juga udah mengiyakan gitu. Kalau ada sesuatu yang baik saya omongin, yang buruk juga saya omongin. Saya nggak boleh nutup-nutupin gitu. Ternyata betul. Dan si Karet ini juga mengakui kalau saudaranya pakai pesugihan. Apa Mbak yang ditanam? Main gitu kan. Oh enggak, ini cuma amalan. Amalan ya diamalin, bukannya ditanam. Masa amalan ditanam? Suaminya udah kayak mulai sebel ya mamanya gitu kan. Udah yuk Mbak, udah mau tutup Mbak. Gitu. Oh ya udah gitu kan. Gak ada apa-apa. Kayak gini gangguan karena situ sendiri yang bermain. Ya siap aja, situ bermain dengan jin ya pasti diganggu. Marahlah di situ tuh suaminya. Masuklah ke tempat si Karet nih, sebelah rumahnya dia. Tuh yang banyak jinnya, dia nunjuk gitu kan. Lihat di sana kalau bisa tembus katanya gitu. Pas Maya masuk ke dalam, iya, itu kayak ada taman. Tamannya tuh kayak orang apa ya? Kayak orang nikahan gitu ya. Taman hidup, pohon-pohon hidup. Di situ ada perempuan nggak pakai baju, nggak pakai busana sama sekali. Berdua, cewek sama cowok. Itu mungkin kalau orang
yang lama-lama di situ ya diusir karena dia takut kelihatan gitu, karena wujudnya nggak pakai apa-apa. Serem gitu ya, bentuknya gede, badannya gede, dan itu ada bener-bener kayak, kalau Maya rasa sih itu ada aura yang bentrok banget. Jadi arah ke belakang itu yang dikuasai sama si sosok yang dua ini. Yang di depan ini sih sosok-sosoknya tuh sosok-sosok kayak ya makhluk-makhluk yang kelas bawah gitu kan, masih biasa aja gitu. Memang sih banyak kayak pocong, kuntilanak atau apa sejenisnya, karena atap-atapnya pun belum di plafon. Jadi masih bergelantungan di situ. Maya masukin tuh mau tembusin ke dapur, bentrok banget, panas auranya sampai muka kebakar merah kayak orang alergi. Oh udah nggak bisa, udah kita stop aja penelusurannya, lagian juga cuma rumah kayak gini kan gitu. Situ memang dibilang dari zaman dulunya emang ini dilihat sama orang pintar itu kerajaan. Itu di situ tuh. Situ tambah lagi komunikasi sama sosok ya penjaga gerbang. Jadi rumahnya kan ada 2 gerbang. Gerbang satunya lagi tuh yang kita komunikasi itu sosoknya kayak kakek-kakek, tapi kalau Maya detailin lagi itu bukan sejenis jin, tapi kayak model Batara Karang kayak jenglot gitu. Wujudnya kayak gitu. Itu tertanam juga di situ. Masih aktif. Makanya setiap ditempatin, ditinggalin, gak ada yang betah. Gitu. Habis itu baru kalian pulang. Iya. Nah, setelah pulang itu nggak ada masalah apa-apa lagi kan? Pulang sih aman. Alhamdulillah aman. Jadi memang perjalanannya cukup melelahkan kalau saya bilangnya. Jadi ceritanya tadi teman-teman dikit-dikit masuk kerasukan itu nggak capek deh? Capek ya. Karena kalau kita kerasukan itu kan terkuras double ya energi kita. Betul. Ya. Gitu. Tapi alhamdulillahnya masih selamat, pulang dengan selamat. Dan saya salutnya dengan Mbak Maya ini sering naik gunung, pasti juga sering mengalami hal mistis, tapi alhamdulillah selamat aja ya. Alhamdulillah, karena kan masih ya belum waktunya ya. Iya belum waktunya. Takdir kan kita ya. Betul, gitu. Nah jangan kemana-mana, tetap tonton terus di channel YouTube kita Sukma Wijaya Hikmah. See you, bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya.